Oke guys, sekarang saya mau mereaction beberapa video yang saat ini sedang viral tentang pemecatannya Coach Sintayong. Mari kita lihat beberapa videonya. Baru nyadar ternyata alasannya Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir nurun timnas U22 di Piala AFF cuma untuk mancing para mafia bola. Sekarang next. Belum juga nyampe Korea, STY udah denger Here we go dari Fabrizio Romano. Langsung ya guys ya. Ya, Patrick Kluivert ini resmi menjadi pelatih timnas Indonesia kita ya guys ya. Saya tak kasihan banget ya di STY, cow. Dia udah ngorbanin segalanya. Dan dia juga belum nyampe Korea. Dia udah lihat berita Patrick Kluivert ini udah here we go ke Indonesia. Anjing, dia dapat tawaran 2 tahun pelatih timnas Indonesia ya guys ya. Serius nanya nih, gue serius nanya gitu ya, Patrick Kluivert ini udah ngapain aja ya guys ya, prestasiin dia apa sebagai pelatih. Masalahnya gue tau Patrick Kluivert ini gitu ya, cuma tahu dia legenda Barca pada sama meragukan kemampuannya pelatih baru. Player itu gue nggak berani bilang karena ngeri memancing violence gitu kan ya. Kira-kira prestasinya apa aja coy ya, coba komen guys, gue penasaran ya guys ya. Apakah dia adalah orang yang tepat untuk gantikan STY? Gue juga kagak tahu ya guys. Tapi perasaan gue jujur aja ya guys ya, apa ini mungkin karena masih di awal aja gitu ya. Perasaan gue kayak gak enak anjing liat Patrick Kluivert. Coba komen guys, prestasinya Patrick Kluivert ini apa ya guys ya. Jika Sintayong dipecat, maka pengganti yang cocok dan disarankan menurut Bung Toel adalah Fahri Husaini. Wow. Sebenarnya gue tidak mempermasalahkan Bung Toel menjawab pertanyaan, karena ini kan ditanya ya, kalau misalkan STY dipecat penggantinya siapa ya, dia jawab fine aja, nggak ada masalah. Tapi yang anehnya adalah menyebut Fahri Husaini. Kalau nggak salah Bung Toel juga pernah merekomendasikan Park Hang-seo. Kalau Park Hang-seo gue masih lebih oke lah ya, walaupun sebenarnya ganti pelatih itu agak gimana gitu untuk negara yang masih berkembang ya. Kita ini kan bukan negara kayak Brazil, kayak Thailand yang udah, nggak usah Brazil deh, Thailand maksudnya di ASEAN yang sudah solid, yang sudah infrastrukturnya jelas, sudah ada kesinambungan dari bawah ke atas. Jadi tinggal timnas senior ini benar-benar harus perform. Kalau enggak ya gonta-ganti pelatih bisa. Tapi kan Indonesia kita lihat aja bagaimana di era Sintayong ini benar-benar dari awal, dari nol dia build tim dari junior ke senior, bagaimana pemain-pemain itu dibangun secara mental, fisik terutama, dan pemahaman strategi, visi, itu semua dilakukan dari awal. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah gonta-ganti pelatih itu adalah solusi, menurut gue tidak. Ya, yang harus diperhatikan adalah perkembangan sepak bola secara keseluruhan, infrastruktur, pembinaan usia dini, ya kan, itu yang akan menunjang prestasi senior, itu yang ujung-ujungnya akan menunjang prestasi dari timnas senior. Liga pun itu semua harus diperbaiki dulu ya, baru kita bisa judge pelatih timnas senior ini bagus atau tidak, bisa bawa tim ini perform atau tidak. Kalau yang tadi gue sebut aja itu masih tanda tanya atau masih mungkin baru mulai dibenahi oleh PSSI sekarang, maka sulit untuk menilai bahwa Park Hang-seo atau apalagi Coach Fahri, bukan meremehkan Coach Fahri ya, sama sekali tidak. Tapi apa iya ada jaminan kalau Park Hang-seo maupun Coach Fahri ini yang menggantikan STY tiba-tiba bisa perform dengan kualitas liga yang sama seperti sekarang, kualitas pemain seperti sekarang, infrastruktur seperti sekarang, pembinaan seperti sekarang? Apakah bisa? Gue sih nggak yakin. Gimana menurut kalian? Sekarang gue paham kenapa Pak Arya dalam beberapa kesempatan podcast selalu menyindir Sintayong soal Eliano. Dalam acara terbaru TV One bersama Putri Viola yang mewawancari Pak Erick Thohir, mereka membahas banyak hal. Nah, ketika Putri Viola menanyakan soal Eliano, Pak Erick Thohir menjawab itu keputusan pelatih. Tapi intinya Eliano dinaturalisasi itu atas permintaan Sintayong. Nah, itu poin pertama ya. Eliano dinaturalisasi atas permintaan Sintayong, tapi Eliano dicoret juga atas keputusan Sintayong. Itu poin pertama. Poin kedua, Putri Viola menanyakan soal naturalisasi oleh Romeni. Nah, di sini Pak Erick Thohir menjawab, menaturalisasi pemain itu tidak semudah yang dibayangkan. Menaturalisasi pemain itu sangat sulit. Artinya Eliano pun yang kemarin dinaturalisasi itu sulit prosesnya. Ya wajar aja ya, Kemenkumham harus sampai datang loh ke Belgia untuk mengambil sumpah Eliano. Saking sulitnya. Nah itu poin kedua, makanya sekarang nyambung kan.
Menaturalisasi pemain itu sangat sulit, kata Pak Erick Thohir. Tapi pemain yang diminta naturalisasi oleh Sintayong itu pula yang dicoret. Jadi wajar saja ya kalau misalnya Pak Arya Sinulinga itu menyindir habis-habisan Sintayong. Ya tapi apapun itu keputusan pelatih ya, kita nggak bisa menggugat memang. Makanya baiknya semuanya diserahkan ke Pak Erick Thohir untuk evaluasi timnas besar-besaran ini. Termasuk soal Eliano, kita lihat apa hasil evaluasinya. Salam Di Matteo. Oh ini ya, udah lama nggak dipanggil oleh Sintayong. Breaking news, dengan coach Sintayong dipecat, kemungkinan besar Elkan Bagot akan kembali bermain di timnas Indonesia. Wah, kita akan punya back lagi dengan stick seperti pemain Australia. Bayangkan ya, Indonesia lolos Piala Dunia dan pelatihnya adalah Fakhri Husaini. Fakhri Husaini menyatakan bahwa dirinya siap jika ditunjuk untuk menggantikan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia dan siap latih timnas Indonesia seperti Jepang. Bagaimana tanggapan kalian Sobat Bola Kuneus? Setelah aksinya warawiri ke podcast dan sering bikin pernyataan kontroversial, Exco PSSI kembali memancing keributan. Trik lama dipakai lagi, menghasut supporter lewat isu panas soal ruang ganti timnas. Tapi, ini bikin kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik ini semua? Apakah ada agenda buruk yang sedang dijalankan? Yuk, suarakan pendapat kalian di kolom komentar. Ya, tanggapin sendiri-sendiri ya. Saya ingin mengucapkan ya, congratulations atau selamat kepada teman-teman netizen atau warganet yang sering menyuarakan stay out karena tujuan kalian sekarang sudah tercapai. Tapi saya harapkan juga kalian yang biasa atau sering menyuarakan stay out juga nanti kritis terhadap pelatih baru yang akan menjadi pelatih dari tim nasional Indonesia. Karena tentunya keinginan kita semua sebagai supporter tim nasional Indonesia adalah agar tim nasional Indonesia kita bisa mendunia. Dalam hal ini kita perlu fokus untuk mendukung tim nasional Indonesia. Jangan lagi sebut pelatih tim nasional adalah pelatih Sintayong dengan timnya, pelatih Indra Safri dengan timnya, pelatih Coach Nova Arianto dengan timnya. Sebut mereka pelatih tim nasional Indonesia. Jangan lagi sebut pemain-pemain adalah pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain diaspora, pemain Liga 1, pemain dari daerah dari Sabang sampai Merauke, tapi sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Mereka adalah warga negara Indonesia, mereka semua adalah membela tim nasional Indonesia untuk kebanggaan bendera merah putih, pelatih tim nasional Indonesia dan pemain tim nasional Indonesia. Case closed. Tidak ada lagi nama-nama. Sebut timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia. Oke, sekarang next. Kita bahas fokus ke timnas. Banyak sekali yang DM ke gue tanya, Coach tolong bahas soal Patrick Kluivert. Gue rencananya bikin video itu minggu depan, oke? Minggu depan karena Pak Erick sudah bilang tanggal 12 beliau akan umumkan. Oke, gue mau keluar kota, liburan santai, tanggal 12 balik, lihat bla bla, baru gue bikin video. Fabrizio Romano kemarin sore posting bahwa Patrick Kluivert sudah deal. Kalau kita bicara Fabrizio Romano, kalian tahu lah 99,99% deal. Oke, kita berdasarkan statement Fabrizio Romano, mereka komunikasinya lebih gampang, lebih paham. Dan satu yang tentang beberapa orang yang merasa ngerti budaya Belanda atau ngerasa ngerti bola, lu punya pendapat, itu hak lu. Bahwa diskusi antar pemain dan pelatih di Belanda itu normal. Di sini mungkin tidak, terjadilah friksi seperti yang di podcastnya atau yang dikatakan oleh Arya Sinulinga, masalah internal. Gue nggak mau bahas itu. Tapi di Belanda itu hal yang normal. Nggak di kerjaan doang ya. Pemain diskusi dengan pelatih mencari sistem yang bagus, bukan hal yang aneh. Kembali lagi ke culture, bahwa kalian menentang itu, merasa itu nggak wajar, itu hak kalian. Tapi ini yang terjadi. Itulah kenapa gue bilang yang penting pelatih dari Belanda. Bukan merasa hebat dan lain-lain, tapi saling paham culture-nya, bercandanya, ngamuknya kapan, gak ada baperan, straight to the point. Kemarin gue kebetulan bicara sama Best, Best asisten pelatih Dewa United, Jan Olderikering. Dia stres berat awal-awal dengan Jan Olderikering.
Karena dia nggak nyangka, bahkan ada beberapa orang yang keluar menurut Best. Bahkan Best turun 13 kilo di masa stresnya dia. Dia bilang, gue nggak ngerti, Belanda itu orang yang benar-benar straight to the point. Sangat detail, selalu bahas bola-bola sebelum pertandingan, dalam pertandingan, setelah pertandingan, selalu bahas bola. Dia nggak biasa, tapi Best punya fighting spirit tinggi. Makanya gue bilang, semoga Best sukses. Karena dengan segala hantaman, dia nggak keluar. Justru dia mau belajar. Nah, ini kembali lagi ke budaya yang berbeda. Oke? Dan semua orang Belanda bisa bahasa Inggris, which is nggak perlu translator, langsung ke pemain lokal. Pemain lokal ngerti bahasa Inggris juga dan bisa bahasa Inggris. Satu, ya. Paham ya? Jadi ini masalah culture. Kenapa gue melihat perkembangan timnas sekarang. Kedua, Patrick Kluivert, gue juga shock, jujur. Ini juga bukan pelatih idaman gue, oke? Pertanyaan berikutnya adalah, kalian menghujat Erick Thohir dan PSSI. Dalam hati gue, emang netizen lebih hebat daripada Erick Thohir? Erick Thohir itu mantan pemilik DC United, Inter Milan, pemilik loh, bukan karyawan. Hanif dan Firzi yang pernah kerja di Man City aja hebat untuk kita. Apalagi ini pemilik Inter Milan. Emang iya dia sebodoh itu? Emang iya kalian lebih hebat daripada dia? Sekarang dia punya Oxford. Sampai sekarang dia punya saham di beberapa klub Persis Solo dan lain-lainnya. Emang sosok yang punya pengalaman begitu banyak asal ambil pelatih? Nggak percaya gue. Gue pun ilmunya masih jauh di bawah dia. Apalagi kalian. Daripada kita menghujat, mending kita bertanya, ada apa di belakang ini? Oke? Daripada menghujat, tapi kita posisi tinggal ya. Ayo kita lihat komenannya. 100% sih gue setuju apa yang dikatakan oleh Koci. Stop kita menghujat siapapun pelatih kita, tetap mendukung timnas. Kita dukung terus Pak Erick Thohir, apapun itu keputusannya. Ya, balik lagi ke kalian masing-masing guys. Sebagai netizen, supporter yang baik, sebagai fans yang baik, kita ikuti aja arahnya. Mau dibawa kemana kita support aja, support timnas. Terima kasih.